Shalom, shalom. Saudara-saudara, kita patut bersyukur kita bisa datang beribadah kepada Tuhan dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang aman dan damai. Kita bisa bersyukur memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini berjudul dampak memahami ajaran benar. Saudara-saudara, dampak memahami ajaran benar ada juga tentunya dampak yang negatif. Sebab judul ini tentunya berbicara tentang dampak positif. Ada juga dampak negatif akibat memahami ajaran yang tidak benar. Saudara-saudara, mungkin saudara bisa perhatikan di luar sana, di dunia media sosial, mau WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, saudara bisa lihat ada ajaran-ajaran yang mengajarkan kekerasan, pembalasan, dendam. Tentunya ajaran ini yang membangun orang menjadi radikal, menjadi keras, apa-apa, serbu, ganyang, bunuh dan lain sebagainya. Tentunya Kristus tidak mengajarkan yang demikian. Allah itu kasih. Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak beroleh kebinasaan tapi melainkan hidup yang kekal. Jadi Tuhan yang datang dengan penuh kasih. Jadi Yesus tidak mengajarkan ajaran-ajaran kekerasan. Saudara-saudara, dengan memahami ajaran benar menurut firman Tuhan, itu akan membawa dampak besar dalam kehidupan seseorang. Baik secara dia pribadi, rohaninya, maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Saudara-saudara, kita manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak tinggal di puncak gunung atau di tengah hutan, hidup bertapa sendirian. Kita adalah makhluk sosial. Jadi hidup beramai-ramai, berkomunitas. Di dalam hubungan antar sesama inilah biasa terjadinya friksi, gesekan satu sama lain. Apalagi kalau kita sudah diajar dengan ajaran-ajaran kekerasan, wah luar biasa itu. Orang yang keras diajar dengan kekerasan, mungkin seperti singa tumbuh sayap. Sudah singa dia bisa terbang lagi. Ini cerita dulu waktu saya masih suka baca cerita silat. Ada ungkapan yang demikian. Singa tumbuh sayap. Sudah singa, sudah raja hutan bisa terbang lagi. Tapi itu kan cuma cerita. Tetapi artinya kalau kita sudah keras diajar dengan ajaran kekerasan. Hubungan dengan orang lain itu pasti berbahaya saudara-saudara. Dan kita bisa jadi troublemaker, pembuat persoalan. Di mana kita ada, di situ kita bikin persoalan. Tentunya firman Tuhan mengajarkan kita jangan yang demikian. Kita akan membahas ada 6 pokok bahasan atau mungkin lebih cocok dikatakan 6 poin. Karena waktu dulu kalau di kampus kuliah biasa disebut pokok bahasan. Ini 6 poin. Sekaligus dengan 6 pencapaian atau 6 capaian. Saudara-saudara, coba kita perhatikan slide yang kedua, yaitu terkait dengan pertumbuhan rohani yang sehat. Berarti ada pertumbuhan rohani yang tidak sehat. Ada pertumbuhan rohani yang justru berbahaya, membahayakan bagi orang tersebut yang rohaninya bertumbuh secara tidak sehat. Sehingga dia tidak mencapai tujuannya masuk dalam kerajaan surga, tapi dia masuk ke dalam api neraka. Tentunya kita tidak mau. Kita mau semuanya yang baik. Kita mau apa yang terjadi dalam hidup kita sekarang ini dan akan datang itu baik. Kita saudara-saudara bukan sebagai kalau hewan mati habis perkara. Tidak usah dipikir-pikir lagi.
Hewan melintas jalan raya, disambar mobil, kucing atau anjing, mati, selesai. Kita manusia tidak begitu. Tuhan menciptakan manusia itu meniupkan rohnya, nafas hidup ke dalam Adam. Kemudian dia hidup. Jadi ada koneksi antara sang pencipta dengan yang diciptakan. Itu beda. Kalau ada ajaran bilang kita manusia mati habis perkara dan tidak perlu percaya kepada Tuhan, itu keliru. Karena kita bukan sama dengan hewan. Kita diciptakan menurut peta dan gambar teladan Allah. Jadi ada hubungan ketika kita selesai tugas kita sebagai manusia di dunia ini, kita akan menghadap hadiratnya. Mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Coba kita baca di dalam Efesus 4 ayat 14 sampai dengan 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kita agar kita bertumbuh ke arah Dia yang adalah kepala, yaitu Kristus. Gereja kita mempunyai tagline yang cukup dikenal, FOCC, Focus on Christ Church. Jadi gereja yang berfokus kepada Kristus, bukan kepada gembala, bukan kepada pemimpin rohaninya, bukan kepada pengkhotbah. Kalau ada ajaran gereja yang mengajarkan fokus kepada gembalanya, hati-hati. Itu keliru saudara-saudara. Tidak ada firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu yang mengajarkan kita berfokus kepada manusia. Karena yang ditinggikan adalah Kristus. Tapi sering dalam implementasi, dalam kesehari-harian, ada terkesan gembalanya yang selalu ditonjolkan. Oh kalau dia favorit saya. Oh bagus dia khotbah. Apa? Lucu. Apa di ayatnya? Lucu. Wah susah itu. Kalau mau dengar lucu-lucu putar saja Mr. Bean di YouTube. Kita tertawa terkekeh-kekeh. Luar biasa lucunya. Atau yang lain-lain nonton Sri Mulat. Tetapi kita harus perhatikan bahwa ajaran dalam gereja itu harus ditujukan untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Kristus. Jadi salah kalau ada gembalanya yang ditonjolkan. Oh karena dia begini, karena dia begitu, fasih lidah dan lain sebagainya. Salah saudara-saudara. Saudara harus selalu koreksi, dengar dan koreksi. Benarkah ini ajaran? Karena sudah menonjolkan manusia. Bukan Tuhan. Saudara-saudara, dengan memahami kebenaran, menghindarkan seseorang dari pengaruh ajaran palsu. Dan membuatnya bertumbuh dalam kasih. Bukan bertumbuh dalam kebencian. Bertumbuh dalam kasih. Ini yang kehendak Tuhan. Karena bisa saja kalau ajaran-ajarannya keliru, palsu, bertumbuh dalam kebencian. Banyak saudara-saudara kalau lihat YouTube dan lain sebagainya. Waduh, saya dengar ini sesat semua ini. Kalaupun ada hamba Tuhan yang mengajarkan yang lain, hati-hati. Hamba Tuhan yang mengajarkan hal-hal yang menyimpang, kita harus hati-hati. Tuhan Yesus berkata ketika memegang seorang anak, mengatakan, jangan ada orang yang mengajarkan ajaran yang sesat sehingga menyesatkan anak yang kecil ini. Kurang lebih begitu. Kalau dia menyesatkan adalah terlebih baik baginya digantungkan batu kilangan dan ditenggelamkan ke dalam laut. Siksa sekali saudara-saudara. Mungkin saudara dengan batu kilangan tidak familiar, tidak ramah. Saya waktu kecil ibu saya menyuruh masih SD menyuruh menggiling tepung beras. Sekarang kita gampang kan tinggal beli. Tepung beras dikasih air kemudian dimasukkan dalam lubang itu. Kemudian diputar begini. Batu kilangan besar berat diputar. Sampai keluar airnya keluar tepungnya.
Itu saya sering disuruh begitu putar. Wah, berat juga anak-anak putar gini. Batu kilangan itu berat. Jadi artinya orang yang ditenggelamkan ke dalam laut dalam keadaan hidup, dibenamkan dengan batu kilangan, siksa sekali. Ini harus menjadi perhatian bagi para pengkhotbah, para pendeta. Jangan mengajarkan ajaran yang sesat, ajaran palsu. Sebab kita dituntut oleh Tuhan dan diberi sanksi dan diumpamakan lebih baik baginya ditenggelamkan ke dalam laut, dikatkan tali dengan batu kilangan pemberatnya dan masuk ke dalam laut. Siksa sekali saudara-saudara. Dan memang benar orang yang tahu banyak dituntut banyak saudara-saudara. Tahu sedikit dituntut sedikit. Jadi seorang hamba Tuhan mungkin ahli teologi tahu banyak dituntut banyak. Jadi kita harus selalu mawas diri, harus cek and recheck, jangan sampai kita menyesatkan orang. Saudara-saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ada capaian. Tolong ditayangkan, capaian satu atau pencapaian itu paham ajaran yang benar, membuat iman kita lebih kokoh, teguh, tidak mudah goyah oleh doktrin yang menyimpang. Ada doktrin yang menyimpang saudara-saudara. Ada yang pendeta besar, tidak perlu saya sebut namanya, mengatakan Kristus itu bukan juru selamat. Ada yang mengatakan Allah mayor, Allah minor, aduh. Ya kita doakan saja sebab dia mengatakan demikian. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus mengatakan menyesatkan anak kecil yang biasa tidak dianggap. Bahwa lebih baik baginya ditenggelamkan ke laut dengan batu kilangan. Artinya besar sekali akibatnya. Sebab semua orang akan dimintai pertanggungan jawab oleh Kristus pada pengadilan yang terakhir. Saudara-saudara, kita melangkah kepada slide berikutnya. Slide berikutnya yang terkait dengan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau dalam keadaan yang gelap kita perlu lampu pelita kita angkat agak tinggi supaya menyinari jalan kita berjalan. Jadi jalan kita jadi terang. Kalau tidak kita bisa terperosok dalam lubang, masuk dalam selokan dan lain sebagainya. Dan tentunya celaka. Kalau lubangnya dalam ya tentunya lebih berbahaya daripada lubang yang cuma mungkin setengah jengkal. Dan bisa membuat kita cedera. Kalau orang-orang yang sudah berumur bisa patah malah. Berbahaya. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan ini pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya kalau kita coba telisik lebih dalam, kebenaran firman Allah membimbing pada keputusan dan tindakan seseorang agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Baca Alkitab membimbing kita mengambil keputusan, kita bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Capaian yang kedua ini berbicara tentang pikiran, ucapan dan tindakan yang berpadanan dengan kehendaknya. Saudara-saudara, pikiran pusat pergerakan manusia itu dimulai dari pikiran. Kita datang di gereja ini, kita datang tentunya dimulai dari pikiran. Oh ini hari Minggu, saya mau bertugas, saya mau beribadah. Kemudian kita bilang keluarga, ayo mandi cepat dan lain sebagainya, sarapan dan lain sebagainya. Siap-siap mau ke gereja. Kita berbuat. Tidak mungkin orang mengucapkan sesuatu atau bertindak tanpa pikiran. Kecuali orang tidak waras. Kalau orang tidak waras, susah. Orang yang tidak waras lantas dia melakukan pembunuhan, tidak bisa dihukum. Sebenarnya yang dihukum itu fisiknya, tapi pikirannya itu yang dihukum. Jadi kalau pikiran kita salah, kita bisa salah ucap, kita bertindak yang salah. Tentunya tindakan yang salah ini tidak berpadanan dengan kehendaknya. Nya di sini huruf besar. Saya beri warna yang lain. Jadi nya ini artinya Tuhan. Semua pergerakan dimulai dari pikiran. Pikiran saudara-saudara
ini timbul tenggelam, kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk. Itu sering terjadi saudara-saudara. Kita tidak bisa mengatakan, oh saya hari ini berpikiran yang baik, besok lusa tidak. Bisa saja terjadi. Karena pergumulan hidup, pergulatan hidup, tantangan hidup dan lain sebagainya. Ada eksternal faktor yang membuat kita goyah. Ada eksternal faktor yang membuat kita goyang, bimbang dan ragu. Sehingga pikiran-pikiran ini bukan lagi pikiran yang baik, tetapi pikiran yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Yang bisa dikatakan piktor, pikiran kotor. Pikiran kotor itu bukan semata-mata memikirkan hal-hal yang pornografi, memikirkan bagaimana kita mau fitnah itu orang, bagaimana kita mau jatuhkan itu orang, bagaimana kita mau mencelakakan orang itu. Itu juga bagaimana kita bergosip tentang dia. Itu juga tidak baik. Itu pikiran-pikiran yang kotor juga. Tidak boleh. Nah, pikiran mengendalikan pikiran ini perlu perjuangan seumur hidup. Kapan berhenti? Ketika Bapa sudah memanggil kita. Kita beristirahat. Pikiran-pikiran inilah yang awalnya dari pikiran itu yang membuat ucapan dan tindakan tidak berpadanan dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau pikiran ini sesuai dengan kehendak Tuhan, ucapan dan tindakan berpadanan dengan kehendak Tuhan. Berpadanan atau berkesesuaian dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, mudah kita ucapkan, tetapi perlu perjuangan untuk melakukannya dengan baik. Kita coba lihat slide yang berikut. Slide yang berikut terkait dengan damai sejahtera dan kepastian keselamatan. Dalam Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Berarti kita memahami ajaran yang benar yang membawa keyakinan akan keselamatan dalam Kristus dan membebaskan dari rasa takut atau kebingungan dalam iman. Berapa banyak dari kita saudara-saudara yang berada dalam tekanan, intimidasi dalam pikiran kita. Bukan orang yang mengintimidasi kita, tetapi pikiran kita yang menuduh kita. Kita terintimidasi dari waktu ke waktu sehingga mengalami stres, mengalami tekanan mental, depresi dan bahkan ada orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri itu terintimidasi dengan pikiran-pikiran. Berarti dia tidak merdeka. Dia tidak merdeka. Kalau dia merdeka dia bebas. Nah di ini dikatakan firman Tuhan, damai kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi poin yang ketiga ini, damai sejahtera akan ada dalam hati kita dan kepastian keselamatan. Karena berbicara kebenaran bukan cuma kebenaran seperti saya tidak berbuat salah berarti saya benar, tetapi kepastian keselamatan. Nah, kepastian keselamatan inilah yang perlu merupakan pokok yang sangat penting untuk kita bahas bersama. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu, kurang lebih seminggu yang lalu saya mendapat WA dari teman. Itu WA-nya bagus, mengandung arti rohani. Ada 4 macam atau ada beberapa macam penyesalan. Penyesalan itu berkaitan dengan keselamatan. Sebab kalau kita tidak selamat sampai tujuan, kita menyesal. Misalnya saya mau ke Poso, saya pilih mobil rental ini. Tahu-tahu rusak mesinnya, bannya kempes, bocor. Mungkin timbul dalam pikiran kita, kenapa saya tidak sewa mobil yang lain ya, yang lebih bagus. Karena mau murah, saya coba yang murah. Ternyata jadi mahal, ongkos naik. Bannya bocor, mesinnya rusak. Lebih baik yang lebih mahal, tetapi sampai tujuan. Itu penyesalan. Ada penyesalan yang dikatakan penyesalan sesaat. Ketika kita masak nasi, masak beras yang jadi nasi, kelebihan air. Itu jadi bubur. Makanya sering ada kata-kata nasi sudah menjadi bubur, sudah terlambat. Tapi bubur masih bisa kita makan kan. Kalau pakai ikan kering, wah saya suka sekali tuh.
makan kasih kecap. Wah enak, makanan sederhana tetapi hobi saya. Jadi saudara-saudara, penyesalan sesaat mungkin salah pakai alis, pakai lipstik, kelebihan merahnya mungkin di sini. Itu penyesalan sesaat. Atau salah potong kumis dan lain sebagainya. Itu penyesalan sesaat. Ada penyesalan setahun. Ketika kita malas belajar, terlalu banyak begadang bukan karena belajar, tapi bergaul secara amburadul, kita tinggal kelas. Itu penyesalan setahun. Penyesalan setahun, nanti tahun depan kita bisa perbaiki diri, kita bisa belajar dan bisa naik kelas. Ada penyesalan seumur hidup. Selama dia hidup dia menyesal. Waktu hidup, waktu masih muda, hidup amburadul, minum, mabuk dan lain sebagainya. Kejahatan dia buat, kemudian tidak hidup sehat dengan lain sebagainya. Dan akhirnya dia sakit. Seumur hidup sakit. Saya tanya teman saya, dia punya persendian suka bengkak sakit. Kenapa? Saya dulu waktu muda terlalu banyak makan coto, jeroan. Kena asam urat. 2 teman saya itu, saya ingat. Begitu, aduh susah. Jadi susah. Dia menyesal. Karena hidup tidak teratur dengan baik pada masa muda. Kita tuai masa sekarang. Kan kita ini ada sampai sekarang ini. Karena dari masa muda kan. Masa muda tidak kita benahi dengan baik. Menyesal waktu sudah umur, sudah tua. Itu penyesalan seumur hidup. Dan kalau dia sudah meninggal tidak bisa menyesal lagi. Tapi ada satu penyesalan yang disebutkan penyesalan kekal. Ketika dia salah pilih juru selamat. Ketika dia salah pilih juru selamat, dia menyesal. Tapi sudah terlambat dalam kekekalan api neraka dia menyesal. Mungkin ada yang bilang, enggak, saya tidak percaya. Ya boleh, hidup ini adalah pilihan saudara-saudara. Hidup ini adalah pilihan. Saya bisa sekolah misalnya, bisa selesai sekolah dalam satu disiplin ilmu karena saya memilih waktu masih muda. Saudara-saudara juga begitu, memilih pekerjaan itu tidak sekonyong-konyong bekerja sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta. Tentu ada pilihan, ada proses sampai saudara bisa menjadi seperti yang sekarang. Hidup adalah pilihan. Jadi kalau kita salah pilih, kita bisa menyesal. Mengiring Yesus itu pilihan kita. Tidak mau mengiring Yesus, tidak masalah, Tuhan tidak rugi. Tuhan tidak rugi. Sebab Tuhan sudah mengatakan, tidak seorang pun sampai kepada Bapa, Yesus berkata, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh, saya tidak percaya. Silakan. Nanti ujung-ujungnya semua akan berakhir dan kita sadar, wah menyesal. Inilah yang disebilang penyesalan kekal. Saya sering ulang-ulang bilang begini, karena pergumulan hidup, pergulatan hidup itu sering membuat orang menyimpang. Semua ajaran sama. Semua ajaran menunjukkan kebaikan. Tapi yang menuntun ke surga hanya Kristus. Itu camkan baik-baik. Anak-anak muda dan juga anak-anak tua. Kenapa? Kita juga biar sudah tua bisa goyah, kita punya iman. Saudara-saudara, coba ditayangkan lagi slide. Jadi saudara-saudara, capaian yang ketiga ini kita mempunyai keyakinan teguh. Tak goyah terhadap ajaran di luar Kristus. Ada banyak ajaran-ajaran di luar Kristus. Jangan membuat kita goyah. Tetap kita yakin apa yang kita pegang, apa yang kita pelajari. Makanya saya anjurkan saudara-saudara ikut. Ada waktu ikut fokus, ikut SMK, saya murid Kristus. Kita ikuti. Supaya kita ada pemahaman yang lebih mendalam. Sebab kalau dengar firman Tuhan ini monolog. Cuma saya yang ngomong. Tidak mungkin kan saya ngomong firman Tuhan. Saudara, Pak Pendeta atau Pak Pengkhotbah, interupsi saya mau tanya. Ini begini bagaimana? Itu dalam kuliah, dalam sekolah. Atau dalam pelatihan-pelatihan. Jadi ada dialog.
Tapi kalau gini kan monolognya. Kalau saudara ikut SMK, saudara bisa lihat, bisa tanya. Ini agak aneh, saya tidak mengerti. Coba bisa dijelaskan. Nah, bisa ada dialog. Itu bedanya. Kalau khotbah ya memang monolog satu arah saja. Saudara-saudara, poin yang keempat ini hidup berbuah dan memuliakan Tuhan. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara-saudara, untuk hidup layak di hadapan Tuhan itu perlu perjuangan, saudara-saudara. Kalau saudara bekerja sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta, kita mau layak dapat penghargaan dari bos kita, kita perlu lakukan upaya-upaya sehingga kita berkinerja yang baik. Kalau saudara mau layak di hadapannya lantas saudara masuk seminggu sekali atau 1 minggu 2 kali, ya bagaimana mau layak? Kita bisa dipecat saudara-saudara. Mau pegawai negeri, mau pegawai swasta bisa dipecat. Kita anggota TNI Polri coba tidak masuk. Oh bahaya tuh. Bisa dicari sama provos itu. Jadi kita harus berusaha kita hidup layak, berkinerja yang bagus, berkenan kepadanya. Demikian pula kepada Tuhan. Kita harus layak, menjadi layak di hadapannya dan berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Memberi buah ini sebagai ilustrasi saja buah, tetapi buah itu hasil yang kita kerjakan dikatakan memberi buah dalam segala hal pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi kita bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Artinya mengajarkan bahwa orang yang mengenal kebenaran akan hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan dan menghasilkan buah dalam segala pekerjaan baik. Jadi saudara-saudara mengajarkan dan juga mengajarkan kepada kita dan juga kita bisa mengajarkan kepada orang tentang hal ini akan hidup yang dengan cara yang berkenan kepada Tuhan dan menghasilkan buah dalam segala pekerjaan yang baik. Kalau kita hidup dengan cara yang tidak berkenan, hal yang diharapkan ini tidak akan tercapai. Tidak akan tercapai. Tuhan malah murka kepada kita. Capaian yang keempat, pemahaman yang benar membawa perubahan nyata dalam karakter dan tindakan. Artinya perubahan karakter secara internal dan tindakan secara eksternal. Tidak mungkin orang sedang duduk diam-diam lagi baca koran, kita bilang orang ini pemberang, pemarah, emosional tingkat tinggi. Atau dia lagi tidur, kita bilang ini bahaya nih orang. Suka marah ini. Orang tidur, orang diam-diam. Tetapi dengan memahami firman Tuhan dengan baik, itu merubah karakter kita. Bulan lalu ada berbicara tentang karakter. Jadi karakter kita secara internal itu berubah. Tapi belum kelihatan. Nanti ketika kita melakukan suatu action, kita melakukan suatu tindakan, kelihatanlah dia sebenarnya bagaimana. Dia sebenarnya bagaimana. Apakah penyabar atau tidak. Atau dia pemberang, emosional. Ini bukan berbicara cuma tentang saudara, tentang saya juga saudara-saudara. Saya juga aduh. Kadang saya berjuang terus dengan emosi yang gampang meledak-ledak. Karena firman Tuhan itu beda dengan mata pelajaran yang diberikan oleh dosen. Dosen dia sudah menguasai mata kuliahnya, mata pelajarannya itu. Dan mengajar mahasiswa yang belum tahu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan saudara juga menemplak saya. Mengkoreksi saya apakah benar apa yang saya katakan. Sejalan dengan apa yang dikhotbahkan dengan yang saya lakukan. Itu juga kita perlu koreksi diri saudara-saudara. Satunya kata dan perbuatan. Mungkin saudara sering dengar. Satunya kata, ucapan dengan perbuatan. Ini perlu perjuangan seumur hidup. Kadang kita lepas kendali, lepas kontrol. Kadang kita bisa berkontrol dengan baik. Mengkontrol diri kita. Dan semua ini berjalan terus menerus sampai kita
dipanggil ke rumah Bapa. Kita harus melakukannya dengan baik. Nah saudara-saudara, perubahan karakter secara internal, tindakan adalah secara eksternal, itu akan menunjukkan bagaimana kita sebenarnya. Saudara-saudara, saudara pikir ini kalau kita perubahan karakter ini tidak terjadi dengan baik, ketika kita melakukan tindakan, orang mengatakan itu dia hamba Tuhan. Masa hamba Tuhan begitu? Nah ini karena ada tindakannya. Jadi hati-hati, orang yang berada di puncak pohon itu akan diterpa angin lebih kencang. Pohon tomat yang hidup di samping dinding atau pohon rica, pohon lombok, saya banyak pohon rica di rumah, itu hidup di balik tembok, itu angin kencang bertiup dia tenang-tenang saja. Tapi pohon yang tinggi miring-miring begini ditiup angin. Jadi semakin tinggi posisi kita, semakin banyak terpaan angin. Nah saudara-saudara, kalau kita tidak berubah karakter secara internal, ketika kita melakukan tindakan, muncullah kata-kata, itu dia pendeta, masa begitu? Dia pengkhotbah kok begitu? Memang saudara-saudara perlu perjuangan. Tapi kita juga bisa jadi batu sandungan. Masa orang Kristen begitu? Kristus mengajarkan begini, dia melakukan begitu. Bisa begitu. Kristen kah dia itu? Bukan. Katanya rajin ke gereja tapi perbuatannya begini, perbuatannya begitu. Ini juga dapat membuat batu sandungan. Kita menjadi batu sandungan sehingga orang tersandung dan jatuh. Tentunya kalau kita jadi batu sandungan, pertanggungan jawab ada pada kita. Orang itu tersandung, ya lepaslah dia tersandung dan dia tidak mau berbuat, tidak mau sadar. Tetapi kita yang menjadi batu sandungan itu kita salah. Seharusnya orang yang tersandung itu jangan pandang manusia. Jangan pandang pendeta. Ada lagu lama waktu saya masih kecil. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang orang lain, pandang saja Yesus. Itu intinya. Pandang terus padanya, jangan menoleh sama orang lain, pandang saja Yesus. Kita punya role model adalah Kristus, bukan pendeta. Karena pendeta juga manusia biasa yang banyak kekurangan dan kelemahannya. Tidak ada yang sempurna. Saya sadar saudara-saudara, saya juga masih jauh dari sempurna. Kita semua lagi berlari-lari menuju tujuan, mencapai tujuan akhir. Kita berlomba-lomba. Rasul Paulus saja mengatakan aku berlari-lari. Orang semacam Rasul Paulus saja mengatakan aku berlari-lari. Apalagi saya ini, seorang Peter Barnabas. Tidak ada artinya. Saya juga harus berusaha. Saudara-saudara harus berusaha mencapai apa yang Tuhan inginkan. Jadi saudara-saudara, perubahan karakter secara internal dan tindakan secara eksternal itu penting sekali. Saudara-saudara, kita masuk pada poin yang kelima. Dalam poin yang kelima ini berbicara tentang memampukan untuk mengajar dan membela iman. Saudara-saudara, memampukan untuk mengajar, ketika kita sudah belajar, kita sudah mampu untuk mengajar. Mungkin begitu, bisa saja kalau kita sudah kuasai, kita sudah mengajar. Ini bukan hal yang aneh mengajar. Tetapi membela iman, ada ajaran ketika kita dihina, asah golok, cabut kelewang, cabut pedang, parang, asah. Kita hajar dia, kita lenyapkan dia, kita habisi dia. Ada ajaran yang begitu. Kristus tidak mengajarkan yang demikian. Membela iman ini tidak terkait dengan kekerasan. Dia hina, kita balas. Dia hina, kita hajar. Dia hina, kita habisi. Bukan. Kristus tidak mengajarkan yang demikian. Dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Berusahalah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi saudara-saudara, memberitakan, jangan kita malu
dan harus berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ini yang dimaksud. Hidup layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja, tidak usah malu. Jadi saudara-saudara, pemahaman akan ajaran yang benar itu memampukan seseorang untuk mengajar orang lain. Dan membela iman dari ajaran yang menyesatkan. Ini yang dimaksud. Ketika saudara baca Alkitab, saudara mengikuti fokus, saudara mengikuti saya murid Kristus atau SMK, saudara dapat mengerti. Nah, ketika saudara sudah mengerti, saudara bisa mengajar. Mengajar tidak harus selalu di depan kelas atau di atas mimbar, di atas podium, kemudian kita khotbah macam begini. Mengajar tidak harus selalu begitu. Face to face, muka dengan muka, berhadap-hadapan, 1, 2 orang, 3 orang, atau cuma single kita dengan orang itu. Kita bisa mengajar tentang hal kebenaran. Kita bisa mengajarkan agar kita membela iman dari ajaran yang menyesatkan. Banyak kan ajaran yang menyesatkan. Di media sosial luar biasa, kalau saudara tidak kuat pada keyakinan dan prinsip yang saudara tahu, itu kita bisa goyah saudara-saudara. Kita bisa ragu-ragu. Kalau ragu-ragu gampang diintervensi oleh iblis. Tapi kalau kita sudah tahu, tidak mungkin kita ragu. Ayat yang jelas sekali, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Kristus. Bukan kata rasul-rasul. Itu mestinya menjadi pegangan yang kuat bagi kita. Apapun ajarannya, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Kalau ada yang mengatakan ada keselamatan, dia bilang, tapi bukan Tuhan Yesus yang bilang. Kalau orang lain bilang, ya terserah. Dia kan hidup ini kan adalah pilihan. Pilihan yang mana kita mau. Jangan salah pilih juru selamat. Salah pilih juru selamat seperti yang saya katakan tadi, penyesalannya juga kekal. Jadi saudara-saudara, capaian yang kelima ini berbicara tentang paham dan mengajar yang benar. Kalau kita sudah paham, tentunya kita bisa mengajar yang benar. Kalau kita salah paham, kita juga bisa mengajar yang salah atau yang menyesatkan. Saudara-saudara, kita coba lihat di dalam poin yang ke-6. Poin yang ke-6 ini berbicara menjalin hubungan harmonis dengan sesama. Saudara-saudara, dalam Roma 12 ayat yang ke-18, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kalau bergantung kepada kita, kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau bisa. Tetapi sering dalam praktek di lapangan, dalam kehidupan sehari-hari, ketika orang tahu kita berbeda dengan dia, berbeda iman kita dengan dia, kita tidak disukai. Kita dibenci. Bahkan mungkin ada yang mau melenyapkan kita. Bisa saja dalam hatinya. Cuma karena ada hukum, wah bahaya nanti masuk penjara. Tetapi kita tidak disukai. Kita bisa dihambat. Rezeki kita dipotong dan lain sebagainya. Dan tentunya kita mau baik, tapi tidak bisa kita kan paksa sama orang. Ayo dong, suka dong sama saya, ayo. Suka dong sama saya, suka ayo. Kita tidak bisa paksa. Tambah kita bilang begitu, tambah mereka marah. Kita tidak bisa paksa, tetapi kalau bergantung kepada kita, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya kita diajar dan kita bisa mengajarkan bahwa orang percaya harus hidup dalam damai dengan semua orang sejauh mungkin. Sebisa-bisanya kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Dalam capaian yang ke-6 ini, pemahaman yang benar menuntun pada kasih. Jadi kalau kita ada pemahaman yang benar, kita dituntun pada kasih. Karena Allah itu kasih adanya. Tuhan Yesus datang juga karena kasih. Dan kerendahan hati dan sikap yang membangun hubungan antar sesama. Berbicara kasih terkait dengan kerendahan hati.
Sulit orang kalau tinggi hati dia ada kasih. Sulit orang kalau dia tinggi hati dia ada kasih. Sulit. Ada kasih, ada kerendahan hati. Dan sikap yang membangun hubungan antar sesama. Kalau kita rendah hati ada kasih, kita bisa membangun hubungan antar sesama yang baik. Jadi artinya kasih, rendah hati dan relasi yang baik antar sesama itu bisa tercipta. Berbicara kerendahan hati saudara-saudara, ini gampang-gampang susah. Saya biasa berdiskusi dengan istri saya. Seorang yang mempunyai kedudukan posisi yang penting, mungkin dia baik dengan sesama, selevel dengan dia. Atau yang lebih tinggi dari dia atasannya. Tetapi dengan orang yang di bawah levelnya, yang strata sosialnya di bawah dari dia mungkin tidak rendah hati. Dia mungkin bengis, dia mungkin kejam atau dia arogan sama orang yang level di bawah. Sehingga ada unsur yang dikatakan pandang enteng. Dia cuma begitu kok, dia cuma begini, apa juga dia. Dia mau bisa apa? Mungkin tidak terucap dalam pikiran kita, tapi terbesit dalam benak kita. Kita berkata begitu dan ingat Tuhan menyelidiki hati dan pikiran. Tidak terucap dari mulut kita, tetapi terbesit dalam benak kita. Tuhan mengetahui ini orang bagaimana, rendah hati kah dia atau tidak. Ini koreksi untuk saya dan untuk saudara. Saya katakan dulu saya, karena saya juga masih perlu banyak belajar, masih jauh dari sempurna. Koreksi untuk saya secara pribadi, koreksi untuk kita semua, koreksi untuk kita di dalam ruangan ini. Apakah sering kita berbuat hal yang demikian? Karena strata sosialnya di bawah kita pandang enteng. Kalau satu level dengan kita atau di atas kita menjilat-jilat. Makanya ada kata-kata menjilat ke atas, menendang ke bawah. Menjilat ke atas, menendang ke bawah atau menginjak ke bawah. Jangan sampai kita demikian karena semua strata sosial kita harus baik. Orang bisa baik dengan atasannya, dengan sesama levelnya, tetapi ketika bawahannya dia maki-maki. Ini bisa dan itu juga koreksi untuk saya. Dari hari ke hari harus mengoreksi diri. Benarkah aku berperilaku demikian atau tidak? Jadi saudara-saudara dalam capaian yang ke-6 ini. Kasih, rendah hati dan relasi yang baik antar sesama itu harus terjalin dengan baik. Harus satu. Kasih, ada rendah hati dan relasi yang baik antar sesama. Saudara-saudara, ayat yang terakhir kita bisa lihat ini merupakan penutup. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara baca di rumah Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26. Itu ayat titipan, ayat berkat supaya saudara baca kembali di rumah dan saudara teringat terkait dengan dampak ajaran yang benar. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.